wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan mempelajari apa? Ya, betul sekali, hari ini kita akan mempelajari barisan dan deret aritmatika. Apa sih manfaat kita mempelajari barisan dan deret aritmatika? Nah, salah satu contoh manfaatnya yaitu misalnya kalian hari ini nabung 5.000, kemudian besok nabung lagi 5.000. Jadi tabungan kalian ada berapa? Ya, ada 10.000 kan? Terus besoknya lagi nabung lagi 5.000. Jadi tabungan kalian ada 15.000. Nah, terus kita pengen tahu nih, kira-kira kalau kita nabung 5.000 secara konstan selama 5 bulan kemudian, kira-kira ada berapa ya? Nah, itu adalah salah satu manfaat kita mempelajari barisan dan deret aritmatika. Ibu harap selesai pertemuan hari ini kalian bisa menjelaskan barisan dan deret aritmatika dan bisa menyelesaikan permasalahan barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita mempelajari barisan dan deret, ada yang masih ingat apa itu pola bilangan? Ya betul, pola bilangan adalah bentuk atau susunan yang tetap pada suatu angka. Misalnya 3, 6, 9, dan 12. Angka-angka ini apakah mempunyai pola? Ya, punya pola ya, yaitu ditambah 3 dari angka sebelumnya. 6 hasil dari 3 ditambah 3, kemudian 9 hasil dari 6 ditambah 3, dan 12 hasil dari 9 ditambah 3. Jadi kalau barisan yaitu urutan suatu angka yang memiliki pola tertentu. Barisan adalah urutan Nah, kita lihat contoh yang ini. Apakah ini bisa termasuk barisan? Bisa ya, karena dia merupakan urutan suatu angka yang memiliki pola, yaitu polanya ditambah 3 dari angka sebelumnya. Kemudian deret merupakan jumlah angka dari suatu barisan. Nah, sementara deret itu merupakan jumlah angka dari suatu barisan. Misalnya, barisan ini mempunyai angka-angka yaitu 3, 6, 9, dan 12. Jadi deretnya itu adalah 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12. Berapa? Hasilnya adalah 30. Jadi deret dari barisan ini 3, 6, 9, 12 adalah 30. Barisan dan deret itu ada dua macam, barisan dan deret aritmatika sama barisan dan deret geometri. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu barisan dan deret aritmatika. Apa sih barisan aritmatika? Kalau kita lihat definisi barisan adalah urutan suatu angka yang memiliki pola tertentu. Berarti kalau barisan aritmatika adalah urutan suatu angka yang memiliki pola. Polanya itu beda atau selisih yang sama. Jadi pola dalam barisan aritmatika yaitu memiliki beda atau selisih yang sama. Kemudian kalau deret aritmatika itu apa? Kalau kita lihat definisi deret, itu deret adalah jumlah angka dari suatu barisan. Berarti deret aritmatika adalah jumlah angka dari suatu
barisan aritmatika. Ibu kasih dua barisan. Barisan pertama yaitu apakah kedua barisan ini merupakan barisan aritmatika? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Barisan yang pertama merupakan barisan aritmatika, sementara yang kedua bukan merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena barisan yang pertama memiliki beda yang sama, yaitu memiliki beda 5. Jadi masing-masing bedanya selisihnya yaitu 5. Sementara yang kedua memiliki beda yang berbeda ya, atau selisih yang berbeda. Yang ini memiliki selisih 3. Kemudian yang ini memiliki selisih 3. Selanjutnya selisih 2. Ini selisih 2. Jadi sampai sini apakah dapat dipahami? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ini Ibu hapus ya. Sekarang Ibu kasih barisan aritmatika yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Berapakah dua angka setelah angka 9? Ada yang bisa jawab? Berapa? Iya, betul. Dua angka setelah angka 9, 11, dan 13. Dari mana kita cari dulu selisihnya? 3 dikurang 1 berapa? 2. Nah, karena ini merupakan barisan aritmatika, berarti semuanya ini beda selisih ini, dan ini memiliki beda selisih yang sama, yaitu 2. Kalau pertanyaannya berapa bilangan ke-100 dari barisan ini? Nah, kalau misalnya kita menghitung secara manual 2 ditambah 2 sampai bilangan ke-100 akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan bilangan ke-100 atau bilangan keberapa dengan waktu yang singkat. Sekarang kita uraikan dulu unsur-unsur dari barisan. Unsur yang pertama yaitu suku ke N, atau kita simbolkan dengan UN. Suku ke N itu merupakan angka-angka yang terdapat pada barisan. Nah, 1 ini merupakan suku ke-1, 3 suku ke-2, 5 suku ke-3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada selisih atau beda yang kita simbolkan dengan B. Nah, selisih atau beda pada barisan ini merupakan 2, yaitu suku ke-1. Kita simbolkan dengan U1 atau A. Pada barisan ini U1 atau A-nya merupakan 1. Barisan ini coba kita tulis secara simbolnya. Ada 5 suku. Suku pertama kita misalkan dengan A, U2, U3, U4, dan U5. Nah, masing-masing memiliki selisih yaitu B. U2 sama dengan, kalau kita lihat barisan ini 3 merupakan hasil dari 1 ditambah 2, berarti U2 sama dengan suku pertama ditambah beda, atau A ditambah, karena B-nya ada 1 berarti tulis 1B. Kemudian U3, suku ketiga yaitu 5. 5 merupakan hasil dari 3 ditambah 2 atau 1 ditambah 2 ditambah 2. Nah, kalau di sini berarti U3 sama dengan U2 ditambah B atau A ditambah B ditambah B. Kita tulisnya A ditambah, karena B-nya ada 2, jadi kita tulis 2B. Kemudian U4 berarti A suku pertama ditambah B-nya ada 3. Nah, kalau kita lihat B-nya ini tuh memiliki pola yang sama, yaitu
Kalau misalnya ditanya suku kedua, berarti B-nya ada 1. Kalau ditanya suku ketiga, B-nya ada 2. Kalau ditanya suku keempat, B-nya ada 3. Nah, kalau ditanya suku ke 100, berarti A ditambah B-nya ada 99 kali. Jadi bisa kita simpulkan rumus suku ke N yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, sekarang coba kita buktikan. Kita cari suku kelima dari barisan ini menggunakan rumus suku ke N. Apakah hasilnya sama kalau misalnya kita mencarinya secara manual? Berarti U5 sama dengan A ditambah N-1 kali B. Berarti A-nya merupakan 1 ditambah N-nya 5 dikurang 1, bedanya 2. 1 ditambah 4 dikali 2, 1 ditambah 8 sama dengan 9. Nah, hasilnya sama, berarti rumusnya terbukti. Sekarang coba kalian cari yang tadi bilangan ke 100 dari barisan ini. Ada yang udah? Ya, coba silakan maju ke depan ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya jawabannya. Suku ke 100, rumusnya A plus N-1B. Suku pertamanya yaitu 1 ditambah N-nya 100 dikurangi 1, bedanya yaitu 2. 1 ditambah 99 kali 2. Nah, berarti hasilnya 199. Benar ya? Tepuk tangan teman kalian yang sudah berani maju ke depan. Sekarang kita coba lihat pertanyaan ini. Diberikan suatu barisan aritmatika U3 sama dengan 8 dan U7 sama dengan 20, maka U12 adalah. Nah, yang pertama-tama kita harus cari apa? Betul, yang pertama-tama kita harus cari yaitu suku pertama dan bedanya. Caranya, kita menggunakan teknik eliminasi dari dua persamaan ini. Pertama, ada U7 sama dengan A ditambah N-1, 7 dikurangi 1, 6 dikali B sama dengan 20. U3 sama dengan A ditambah N-1, 3 dikurangi 1, 2B sama dengan 8. Kita eliminasi A-nya, kita cari B-nya. 6 kurangi 2, 4B sama dengan 20 dikurangi 8, 12. Berarti B sama dengan 3. 12 dibagi 4, B sama dengan 3. Kemudian kita cari A-nya menggunakan rumus ini. A ditambah 2B sama dengan 8. A ditambah B-nya dimasukkan, 2 dikali 3 sama dengan 8. A ditambah 6 sama dengan, berarti A-nya sama dengan 8 dikurangi 6 yaitu 2. Nah, sekarang kita cari U12-nya. U12 sama dengan A-nya berapa tadi? 2 ditambah N-1, 12 dikurangi 1, 11 dikali bedanya 3. 2 ditambah 11 dikali 3, 33. Maka hasilnya 35. Sampai sini untuk barisan aritmatika sudah paham? Alhamdulillah, selanjutnya kita akan mempelajari deret aritmatika. Ini Ibu hapus ya. Misal ada suatu barisan aritmatika yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka berapa deret dari suatu barisan ini? Tadi deret aritmatika adalah? Ya, betul. Deret aritmatika merupakan jumlah angka-angka dari suatu barisan aritmatika. Berarti deret aritmatika barisan ini yaitu 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Kalau misalnya barisan aritmatikanya terdiri dari 1, berapa deret dari barisan ini? Kalau misalnya kita menghitung secara manual 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 100 akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, makanya coba kita perhatikan. Kita tambahkan
bilangan yang depan sama yang bilangan yang belakang. Nah, 1 ditambah 100 berapa? 101. Kemudian yang ini ditambah sama yang ini. 2 ditambah 99 sama dengan 101. Kemudian yang ini ditambah sama yang ini. 3 ditambah 98 sama dengan 101. Nah, bisa kita pastikan penjumlahan bilangan depan sama bilangan belakang selanjutnya akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 101. Nah, masalahnya ada berapa buah 101-nya? Karena dari 1 sampai 100 ada 100 angka. Kemudian masing-masing kita pasangkan angka depan dan angka belakang. Berarti dibagi 2. Jadi totalnya ada 50 pasangan. Berarti 101 ini ada 50, atau sama saja 101 dikali 50. Berapa? 5050. Jadi deret barisan ini yaitu 5050. Lebih singkat kan dibandingkan kita harus menghitung secara manual, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 100. Sekarang kita cari rumus deret aritmatikanya. Misalnya jumlah suku pertama kita simbolkan dengan SN, U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai sesuai dengan yang ada di S-nya. Ada di sini N berarti sampai UN. Tadi kan intinya menjumlahkan angka yang depan dan angka yang belakang, kemudian dikalikan dengan total semua pasangan yang serupa. Nah, di sini angka yang depannya yaitu U1 ditambah angka yang belakangnya UN dikalikan total pasangannya. Kalau misalnya ada 100 buah angka, maka total pasangannya ada 100 dibagi 2 sama dengan 50 buah. Nah, kalau misalnya angkanya ada N buah, maka pasangannya ada N dibagi 2. Kita pindahkan N per 2 nya ke depan. Kedua 1 ditambah UN, kemudian U1 nya ibu ganti jadi A, kita gunakan A. UN nya kita jabarkan. Ada yang masih ingat rumus UN? Ya betul, A plus N-1 dikali B sama dengan M per 2. A ditambah A sama dengan 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini merupakan rumus dari deret aritmatika. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan ada barisan aritmatika terdiri dari 2, 4, 6, 8. Berapakah jumlah 20 suku pertama dari barisan ini? Berarti yang ditanya S20 sama dengan rumusnya N per 2 2A plus N-1 dikali B sama dengan 20 dibagi 2 dikali suku pertamanya yaitu 2 plus 20 dikurang 1 kali bedanya berapa? 4 dikurang 2 2. 20 dibagi 2 10. 2 kali 2 4 ditambah 20 dikurangi 1 19 dikali 2 sama dengan 10 dikali 4 ditambah 19 kali 2 38 yang 10 kali 38 tambah 4 42. Jadi 10 kali 42 420. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yaitu kalian buat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jika sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ibu akan memberikan lembar kerja tugas yang akan dikerjakan selama 15 menit di malam.
dimulai dari sekarang. Karena waktunya sudah habis, maka lembar kerjanya silakan dikumpulkan. Pada KM tolong bantu teman-temannya untuk mengumpulkan lembar kerja tugas. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, siapa yang berani menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, silahkan Dian. Ya betul ya, barisan aritmatika adalah suatu urutan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang sama. Kemudian deret aritmatika adalah jumlah angka dari suatu barisan aritmatika. Kemudian rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Sementara rumus deret aritmatika N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Selamat pada KM untuk memimpin doa. Sekian pertemuan hari ini, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.